Ibu bapak yang dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan, mari kita terus merasa lapar dan haus untuk terus minum dan makan dari kebenaran firman Tuhan, yang pada malam ini melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Mazmur 28 ayat 1 dan 2 mengatakan, dari Daud, kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan firman Tuhan saat ini, saya ingin rindu berbagi pengalaman perjalanan melayani Tuhan, menikmati kesetiaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan izinkan saya perankan. Pertama menjadi tenaga proponen tahun 1994 hingga melayani di Rongkong, Sabang sampai tahun 2001. Bergumul bukan hanya medan yang sulit, tapi konflik sosial yang menelan banyak korban jiwa. Tahun 2001 dimutasikan ke Masamba Rada, dan di Masamba Rada tahun 2003 anak saya yang pertama meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Selain berduka akan hal itu, juga dengan situasi konflik sosial yang waktu itu belum sepenuhnya kondusif. Dan tahun 2016 dimutasikan ke Palopo. Waktu itu Tuhan sudah meruniakan lagi 2 orang anak yang masih kecil. Dan setahun di Palopo tahun 2016, 2 orang anak yang masih kecil sakit dan diopname di rumah sakit. Dan bersamaan itu pula istri dibawa ke Makassar karena juga hendak dirawat dan karena sakit. Apa yang saya mau katakan dari kisah ini? Pertama, dukungan doa dari jemaat, dari keluarga, dari orang-orang percaya begitu besar kuasanya. Perhatian sahabat-sahabat begitu berharga. Tangan-tangan yang terulur dan kata-kata dari setiap pribadi sangat memberi kekuatan. Dan sesungguhnya bila dimaknai secara iman Kristiani, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan yang tak terbantahkan. Yang kedua adalah, saya yakin ibu bapak pun pernah memiliki atau sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, dan boleh melewatinya hingga saat ini, dan menjadikannya sebagai sebuah pengalaman rohani. Perjalanan yang sulit, jalan yang berliku-liku, menjadi sebuah pengalaman rohani di setiap musim kehidupan ini. Dan di setiap perjalanan kita benar-benar ada masa yang sulit, tapi juga Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terindah. Tuhan tidak pernah menghadirkan masa-masa sulit tanpa masa-masa bahagia dalam keluarga bagi anak-anak dan cucu. Yang ketiga, kaitan dengan pengajaran firman Tuhan malam ini, kita mendengarkan bagaimana masa-masa sulit yang dijalani Daud. Daud sangat merasakan bahwa Tuhanlah gunung batu yang kokoh. Daud sangat merindukan Tuhan berbicara atas masalahnya. Artinya perkataan Tuhan akan menjadikan kekuatan tersendiri. Daud meyakini bahwa Tuhan mendengarkan permohonannya. Berdoa kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat, pilihan yang cerdas, keputusan yang penuh hikmat. Berdoa kepada Tuhan bagi masalah yang kita hadapi adalah kunci ketenangan hati. Mendoakan apa yang sedang kita perjuangkan, dan perjuangkan apa yang sedang kita doakan,
Doakan apa yang kita sedang kerjakan, dan kerjakan apa yang sedang kita doakan. Jika hal ini kita aminkan, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat ini masih bergumul dengan COVID-19 yang berimplikasi pada semua sektor kehidupan kita. Ada kita yang saat ini harus merawat keluarga karena sakit, masih terus saling mempedulikan, mendoakan, melayani dan mengasihi. Saudara, tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, bentuklah kami lewat pengalaman-pengalaman yang pahit maupun yang manis, untuk membuat kami makin mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar semua itu makin membuat kami kuat berakar dalam Kristus dan dewasa di dalam iman. Malam ini kami bersyukur bahwa kami terus saling terhubung satu sama lain melalui doa dan sarana komunikasi lainnya. Kuatkan saudara kami yang sakit, juga bagi yang terus merawat dan memedulikan setiap kehidupan sama manusia. Kesembuhan sungguh-sungguh kami nantikan. Lindungi kami dalam tidur malam ini, berkenan kiranya mendengarkan doa kami, dan juga terus menyatakan berkat-Mu kepada kami. Dan untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.